Halo semuanya. Perkenalkan, aku Nabila Zahra Firdaus dengan NIM K76244051, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa harga barang impor bisa naik turun? Atau, kenapa pemerintah kadang menaikkan pajak atau memberikan subsidi? Yap, semua itu ada hubungannya dengan kebijakan fiskal dan perubahan kurs. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu, apa sih kebijakan fiskal itu? Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Berdasarkan tujuannya terhadap perekonomian, kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan belanja negara atau menurunkan pajak dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama saat ekonomi sedang mengalami perlambatan, resesi, atau pengangguran tinggi. Contohnya, pemerintah Indonesia saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021 menggelontorkan dana bantuan sosial, subsidi UMKM, dan insentif pajak. Lalu yang selanjutnya, kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengurangi belanja negara dan atau meningkatkan pajak dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi, mengurangi defisit anggaran, dan menjaga kestabilan ekonomi. Contohnya, pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 sebagai bagian dari konsolidasi fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan pada utang. Lalu yang selanjutnya adalah tentang kurs. Nah, teman-teman, sudah tahu belum apa sih kurs itu? Kurs adalah perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs. Yang pertama, perbedaan tingkat inflasi antar negara. Negara dengan inflasi yang lebih rendah cenderung memiliki mata uang yang lebih kuat. Karena daya beli mata uang negara tersebut lebih stabil, maka permintaannya pun meningkat. Yang kedua, perbedaan tingkat suku bunga. Suku bunga tinggi di suatu negara akan menarik investor asing untuk menanamkan dana. Permintaan terhadap mata uang negara tersebut akan naik dan kurs akan menguat. Yang ketiga, neraca perdagangan. Negara dengan ekspor lebih besar dari impor atau surplus akan mengalami peningkatan permintaan terhadap mata uangnya. Sebaliknya, jika impor lebih tinggi atau defisit, permintaan terhadap falas naik dan mata uang lokal akan melemah. Lalu yang terakhir ada stabilitas politik. Investor asing sangat memperhatikan keamanan, kepastian hukum, dan kestabilan pemerintahan. Negara yang stabil akan menarik lebih banyak investasi asing. Selanjutnya, ada apresiasi dan depresiasi kurs. Apresiasi adalah kenaikan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Dengan kata lain, mata uang domestik menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan mata uang asing. Sedangkan depresiasi adalah penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Artinya, mata uang domestik melemah dan dibutuhkan lebih banyak uang lokal untuk membeli mata uang asing. Dampak kebijakan fiskal ekspansif dalam negeri terhadap kurs real. Seperti yang bisa dilihat di dalam kurva, kenaikan belanja pemerintah atau pemotongan pajak mengurangi tabungan nasional. Akibatnya, menurunkan persediaan dolar yang akan diinvestasikan ke luar negeri, sehingga kurs real meningkat, ekspor turun, impor naik, dan ekspor neto berkurang. Dampak kebijakan fiskal luar negeri pada kurs real. Bisa dilihat dalam kurva tersebut, jika pemerintah asing meningkatkan belanja pemerintah atau memotong pajak, maka akan mengurangi tabungan dunia dan menaikkan tingkat bunga dunia. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat.